Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahwana Iban Foslik. Saya dari Fakultas Teknik, Prodi S1 Teknik Informatika, Universitas Muhammadiyah, Surabaya. Perkenalkan, saya Aura Rizky Naya Fadila dari Fakultas Teknik, Prodi S1 Teknik Informatika dari Universitas Muhammadiyah, Surabaya. Video kali ini kita akan mengajak kalian semua untuk mengenal lebih jauh apa itu CPU dan komponen-komponen penting di CPU. Di sini kami akan membahas mulai dari motherboard, prosesor, dan komponen-komponen lainnya. Mari kita mulai. Jadi apa sih itu CPU? Nah, beginilah contoh CPU atau Central Processing Unit adalah unit pemrosesan atau utama dalam komputer. CPU sering disebut sebagai otak komputer karena CPU bertanggung jawab untuk memproses dan menjalankan semua instruksi dari program-program yang kita gunakan. Secara sederhana, CPU berfungsi mengendalikan semua proses yang terjadi di komputer kita. Lalu apa sih fungsi CPU itu? Secara sederhana, CPU memiliki 3 fungsi atau tahapan utama. Yang pertama yaitu batch atau mengambil instruksi. CPU mengambil instruksi dari memori, yaitu program atau data yang sedang berjalan. Yang kedua adalah decoder atau menerjemahkan instruksi. CPU menerjemahkan instruksi tersebut ke dalam bahasa yang bisa dipahami oleh perangkat keras. Dan yang terakhir adalah XCAD atau menjalankan instruksi. CPU akan menjalankan instruksi tersebut, misalnya melakukan perhitungan atau memindahkan data. Nah, untuk menjalankan fungsi-fungsi tadi, CPU memiliki komponen-komponen yang masing-masing memiliki peran untuk memproses data. Inilah motherboard, komponen yang paling penting yang ada di dalam CPU. Di dalam motherboard inilah prosesor, memori, grafik, dan komponen lainnya terpasang agar bisa bekerja sama. Pada motherboard ini terdapat port dan slot yang penting, yang diantaranya soket prosesor. Untuk memasang prosesor ini adalah otak dari komputer yang bertugas mengontrol sebagai besar fungsi sistem. Prosesor ini terletak di sini. Tapi di sini prosesornya tertutup oleh heatsink dan fan. Namun, fungsi heatsink dari fan ini adalah untuk mendinginkan suhu prosesor agar tidak terjadi overheat. Slot RAM untuk memasang RAM. Di sini terlihat 4 slot RAM. RAM adalah jenis memori sementara yang digunakan oleh komputer untuk menyimpan data yang digunakan secara aktif. RAM ini memiliki beberapa jenis. Semakin besar kapasitas RAM, semakin banyak program yang bisa dijalankan dengan lancar. Slot PCIe yang digunakan sebagai tempat kartu tambahan seperti kartu grafis. Kemudian port SATA yang digunakan untuk menghubungkan hard disk atau SSD ke sistem. Seperti inilah bentuk SATA. Dan ini adalah hard disk. Kemudian ini adalah SSD. Kedua komponen ini berfungsi sebagai penyimpanan di mana semua data dan sistem operasi disimpan secara permanen. HDD memiliki kapasitas besar, tapi bekerja lebih lambat. SSD lebih cepat karena tidak memiliki komponen-komponen bergerak. Port I/O di sini terdapat port USB, LAN Ethernet, VGA, DVI, dan ini adalah audio jack. Ini adalah baterai CMOS. Fungsi utamanya adalah untuk menyediakan daya pada chip CMOS yang menyimpan berbagai pengaturan dari sistem seperti tanggal dan waktu. Fungsi lainnya yaitu menyimpan pengaturan BIOS. Kemudian yang tertutup heatsink di sini adalah chipset. Chipset ini komponen-komponen lainnya di dalam sistem. Dan komponen penting lainnya adalah power supply. Di sini ada contoh power supply yang bertugas memberikan daya listrik untuk semua komponen di dalam CPU. Jadi, itulah beberapa komponen utama yang ada di dalam CPU, mulai dari motherboard, RAM, prosesor, dan lain-lain. Komponen-komponen dalam CPU ini
yang memproses semua program dan data di komputer. Tanpa salah satu dari komponen tersebut, maka kinerja komputer kita akan kurang atau bahkan tidak bekerja. Terima kasih sudah menonton video penjelasan dari kami dan semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.